Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan nikmat-Nya lah sehingga kita masih bisa menikmati dan merasakan segala ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan, kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang penuh kesabaran menuntut umatnya dari arah kegelapan menuju arah terang menderang, minaz zulumati ilan nur. Nabi yang patut sekali kita jadikan idola, Nabi yang patut sekali kita jadikan teladan dalam keseharian kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam era sekarang ini banyak fenomena yang tampak dan sering pula kita tampakkan, yaitu tanda-tanda rusaknya hati, tanda-tanda sakitnya hati kita ini. Sakit yang dimaksud di sini adalah sakit dalam berucap, sakit dalam berakhlak, dan sakit dalam berperilaku. Nauzubillahi min dzalik. Sahabat muslimin dan muslimat rahimakumullah, Rasulullah pernah bersabda di dalam hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghatun, fa in saluhat saluhal jasadu kulluh, fa in fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu." Yang artinya, ketahuilah bahwa di dalam diri seseorang ada segumpal darah, yang jika mana segumpal darah itu baik, maka semuanya akan baik. Namun jika segumpal darah itu buruk, semuanya pun akan buruk. Ala wahiyal qalbu, itu adalah hati. Di dalam hadis ini mengatakan, menjelaskan bahwa Allah menciptakan di dalam diri kita ini, di dalam setiap orang ada segumpal darah, yang jika mana segumpal darah itu baik, maka yang ada di dalam tubuh kita ini juga akan baik. Namun jika mana segumpal darah itu buruk, semuanya pun akan ikut buruk. Itu adalah hati kita yang mencerminkan baik buruknya kita. Sahabat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ulama besar Hasan al-Basri berpendapat bahwa ada 6 perkara yang menyebabkan rusaknya hati seorang manusia. Yang pertama itu adalah sibuk beramal soleh, akan tetapi sibuk juga dalam bermaksiat. Salah satu tanda rusaknya hati kita ini yaitu kita sholatnya rajin, akan tetapi mengomentari dan menyebarkan keburukan orang lain itu juga jalan. Jadi dalam singkatannya adalah STMJ, sholat terus akan tetapi maksiat jalan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, penyebab rusaknya hati kita yaitu adalah orang yang berilmu tapi tanpa pengamalan. Seperti pepatah lama mengatakan, orang yang berilmu tanpa mengamalkan bagaikan pohon tanpa berbuah. Sibuk dalam mengkaji ilmu, sibuk menuntut ilmu setinggi langit, akan tetapi ada rasa takut, ada rasa sombong, tidak ingin membagikan ilmunya itu, tidak ingin mengamalkan ilmunya. Maka perlu kita ketahui bahwa itu adalah tanda-tanda rusaknya hati. Yang ketiga, beramal, akan tetapi dia tidak ikhlas. Sholatnya rajin, puasanya rajin, akan tetapi niatnya adalah hanya ingin dipuji dengan orang lain, bukan niat semata-mata hanya karena Allah.
itu adalah tanda-tanda rusaknya hati kita. Hanya mengharapkan pujian. Yang keempat, kufur nikmat. Tidak bersyukur segala nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia, tidak pernah merasakan yang namanya puas. Selalu ingin yang lebih, tapi lupa untuk bersyukur. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kelima, mengingkari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ujian sedikit mengeluh, menyalahkan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu tanda rusaknya hati manusia. Yang keenam adalah yang terakhir, yaitu rajin pergi melayat orang mati, namun tidak mampu mengambil pelajaran bahwa dia akan mati, tetapi dia tetap saja meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah senantiasa kita bersihkan hati kita, menyucikan hati kita ini, karena hati adalah cerminan baik buruknya kita. Jika apabila hati kita ini sakit, semuanya akan rumit, hidup pun akan terhimpit. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah. Namun jika ada salahnya, itu datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.